Ya dulu kan kalau nggak salah ada berita gini, Presiden Libya tuh Bang, Muammar Gaddafi, dia mengundang para ulama seluruh dunia bahwa dia bilang bahwa dia tidak percaya dengan hadis, dengan fikih. Ya, yuk kita berkumpul, kita bahas itu. Rumah, makan, hotel saya bayar. Itu tidak ada yang datang. Gitu loh. Tidak ada yang datang gitu loh. Sampai mungkin meninggal dunia itu Presiden Libya, saya dulu pernah, ini kata Buya Syakur ya, itu nggak ada yang datang gitu. Jadi sebenarnya kan saya sendiri itu gini Pak Bang Edi, kalau fikih itu tahu nggak artinya fikih? Fikih itu secara etimologi apa maksudnya? Fikih itu kan ajaran-ajaran atau yang dilengkapi oleh ulama-ulama gitu maksudnya. Itu hukum Pak, jadi tidak ada jauh bedanya seperti di kita hukum pidana, hukum apa. Dan harusnya itu bisa dirubah. Karena itu kan, ya itu ulama yang menyepakati seperti sholat kan di fikih adanya. Gitu loh. Iya, pengajaran-pengajaran atau hasil daripada kesepakatan ulama-ulama kan. Karena dia tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis, begitu. Iya. Itu semua itu benar fikih gitu ya. Termasuk pahala, itu fikih. Gitu. Yang bicara kiai, terus nanti kalau di akhir zaman misalnya dia nanti tidak ada, siapa yang bertanggung jawab gitu. Karena itu kesepakatan kiai. Tapi sama mungkin pasti banyak hujat juga. Tapi benar Bang, yang Anda katakan itu benar. Sebenarnya banyak orang-orang Islam yang berpikir seperti Anda, terutama dari kalangan terpelajar. Orang-orang Islam dari orang-orang yang kuliah mengambil jurusan-jurusan Islam, ya kan, studi hadis, studi ilmu Quran, ya, ulumul Quran, ulumul hadis dan lain sebagainya. Itu banyak yang memiliki pemikiran seperti Anda. Tetapi mereka ini takut berbicara. Mereka hanya berbicara dalam ruang-ruang tertutup. Mereka tidak berani berbicara secara publik. Karena apa? Itu tadi undang-undang penistaan agama itu. Itu sebenarnya kekuatan Islam itu ada di undang-undang penistaan agama itu. Itulah yang membungkam semua mulut-mulut orang untuk berbicara. Seandainya itu dicabut, saya sudah bilang, beri waktu 15 tahun, tidak ada lagi yang percaya agama Islam. Gitu loh. Iya, itu mungkin. Karena itu teralami sama saya juga. Sekarang tuh saya baca-baca terus mana nih. Termasuk kalau nonton Edi nih, saya buka ayat, ya bener ya. Dalam Al-Quran kok ada insya Allah, ya mudah-mudahan. Saya bilang ini termasuk ayat yang abang pernah ngomongin tuh yang surat Al-Fatihah. Itu saya udah dari awal udah ngomong, ini bukan bahasa Tuhan, saya bilang ini bahasa manusia. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman, oh itu dulu Allah ngajarin Nabi Muhammad. Nah, itu ngarangnya itu. Kan yang nah itu. Terus gini Bang Edi, dalam Al-Quran itu banyak robana. Coba Bang Edi lihat, robana itu apa Bang Edi? Ya Tuhanku. Iya. Masa yang penciptanya Tuhan bilang ya Tuhanku? Benar nggak? Iya, jadi ketika kita membuka Al-Quran, Al-Quran itu kan dibuka dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Kalau kita baca sampai terakhir waladolin, nampak sekali, ini kalau orang Islam tidak terkontaminasi atau tidak dijejali dengan dogma-dogma ya, nampak sekali ini adalah sebuah doa atau sebuah syair kepada Allah dari orang tidak dikenal, dari seseorang anonimus, gitu loh. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini pasti yang ngomong bukan Allah. Ini pasti yang ngomong adalah sang penulis ayat ini, gitu loh. Tetapi tidak diketahui ini siapa penulisnya. Makanya saya simpulkan, ketika saya membaca Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai Anas, saya simpulkan bahwa Al-Quran ini adalah buku dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu. Makanya saya menghabiskan waktu 13 tahun. Saya baca Al-Quran, saya baca Bible. Antara 65 sampai 75% isi Al-Quran itu adalah ambilan-ambilan atau kutipan-kutipan dari dalam Bible. Ini banyak muslim nggak tahu.
Gitu. Ya gimana mau tahu orang yang dibaca huruf-huruf Arab itu terus dari dulu. Kecil baca tajwid. Sudah remaja baca tajwid, udah gede tajwid lagi, udah besar sampai besar. Waktu mau meninggal nggak sempat baca artinya. Iya, belum sempat dia baca artinya, udah meninggal duluan. Ada pertanyaan dikit Bang Edi, tapi kenapa banyak orang Kristen juga yang mualaf gitu? Nah, bilang, ya, kenapa banyak orang Kristen yang mualaf? Pertama-tama, yang mualaf ini mereka itu tidak pernah membaca Quran dan tidak pernah membaca Bible. Begitu. Itulah yang menyebabkan mereka mualaf. Kalau mereka mempelajari Al-Quran, membaca Bible, ya tidak mungkin. Nah, tapi banyak orang-orang yang mualaf tuh akhirnya meninggalkan agama Islam. Halo, Bang Atep? Waduh, macet ya teman-teman. Oke lah, terpental ya.